Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nur Alif Ramadan, kreator dari Dalang Pelo. Nah, Dalang Pelo itu adalah animasi di masa depan nanti. Terima kasih semuanya, dadah! Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nur Alif Ramadan, kreator dari Dalang Pelo. Nah, Dalang Pelo itu adalah animasi singkat hiburan yang aku buat di sosial media. Ada di Instagram, ada di YouTube, dan beberapa sosial media lainnya. Nah, kesibukan aku sekarang sih fokus kuliah ya. Jadi sekarang kebetulan lagi UAS. Jadi aku lagi fokus belajar, ngerjain UAS gitu. Selain bikin animasi ini gitu. Karena kebetulan sekarang udah ada tim juga, jadi lebih banyak waktu buat fokus ke hal yang lain gitu. Terus di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku ngebuat animasi Dalang Pelo. Gimana sih aku dari awal ngebikin Dalang Pelo, kenapa bisa sampai sejauh ini gitu. Jadi gini teman-teman, awalnya aku emang dari kecil hobi ngegambar. Nah, terus pas masuk SMK, ini sebelum masuk SMK, aku masih belum tahu apa sih animasi, belum tahu sama sekali tentang animasi. Jadi cuma sekedar taunya tuh ngegambar aja. Nah, pas masuk SMK, kebetulan di SMK itu ada jurusan animasinya. Nah, jadi akhirnya aku masuk ke jurusan animasi itu. Pas masuk, aku mulai kenal tentang animasi. Nah, belajar dari sekolah itu, terus dari teman-teman deket di situ, terus abis itu di internet juga belajar dari situ. Nah, di awalnya aku karena suka bikin animasi, jadi akhirnya aku coba bikin satu animasi singkat yang menurut aku sebenarnya buat di hiburan sendiri aja, buat hiburan di teman-teman dekat gitu, nunjukin ini lucu nggak gitu, buat ngasih tahu begitu aja awalnya. Nah, karena di awal-awalnya itu belum kenal tentang sosial media, dan di saat itu mulai ada Instagram. Nah, aku mulai tahu tentang Instagram, dan aku coba masukin satu konten aku yang aku buat ini, video animasi ini, ke Instagram deh. Nah, beberapa hari kemudian ternyata ada yang suka sama animasinya gitu, ada yang nge-like gitu, terus ada yang komentar juga. Nah, mereka bilang, "Kak, ini bagus deh, coba bikin lagi dong, bikin lagi, lucu." Nah, dari situlah ada rasa pengen ngebikin lagi dan lagi gitu. Ada rasa niat pengen ngasih tahu ke orang-orang, jadi nggak sekedar ngasih tahu ke teman-teman dekat aku aja, jadi lebih bisa nyebar karya aku lewat sosial media lebih luas ke orang-orangnya gitu. Nah, dari situlah aku bikin jadwal update, terus abis itu bikin rutin ngerjainnya, konsisten setiap minggu gitu. Setelah itu aku juga ikut lomba juga. Nah, karena suka animasi, jadi aku ikut lomba gambar dan lomba animasi. Nah, kalau ditanya soal suka dukanya nih teman-teman, kalau aku apa yang pertama ya, misalnya sukanya dulu ya. Nah, sukanya itu pertama aku udah bisa dapetin penghasilan dari sini gitu. Jadi di sosial media itu ternyata awalnya sih aku juga nggak sadar ternyata bisa menghasilkan penghasilan gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, aku bisa kenal konten kreator lainnya, jadi kita punya komunitas, kita bisa kumpul, sharing dan lain-lainnya gitu. Terus kemudian selain itu aku juga jadi dapat teman-teman baru di ruang lingkup aku gitu, terus dapat saran dari teman-teman deket juga, gimana nih bagusnya ke depannya gitu. Nah, dukanya yang terakhir mungkin lebih ke kalau misalnya ada komentar-komentar yang nggak enak dari sosial medianya, dari komentar gitu. Jadi kadang suka sedih juga sih dari situ. Tapi baiknya kalau misalnya dikomentarin yang nggak enak, kita lebih ke apa sih salahnya gitu, kita coba perbaikin gitu teman-teman. Jadi mungkin segitu suka dukanya dari dalam film yang aku bikin. Nah, terus selain itu aku juga pernah mendapatkan beberapa pencapaian seperti menang lomba,
terus misalnya aku ikut-ikut lomba animasi atau apa namanya gambar. Aku lebih banyak lomba gambar sih. Jadi misalnya waktu kecil ikut lomba-lomba gambar, terus misalnya dari lomba-lomba 17 Agustusan. Terus kalau misalnya pas waktu itu masuk ke SMK, aku ikut lomba animasi. Ada namanya lomba LKS. Nah, lomba keterampilan, ya lomba LKS gitu. Nah, jadi itu alhamdulillah sampai ke tingkat nasional. Nah, selain dari lomba itu, aku juga dapat penghargaan dari YouTube juga. Seperti yang kalian lihat teman-teman di sini ada silver dan gold play button. Tapi nggak langsung dapet sih. Jadi awalnya ya bikin konten aja terus ngumpulin subscriber. Nah, itu ternyata awalnya juga nggak tahu ternyata di YouTube itu bisa dapetin kayak beginian. Nah, akhirnya dimintain, habis itu mereka ngirim gitu teman-teman. Seneng sih sejauh ini. Sekarang dalam Pelo juga YouTube-nya udah sekitar 2 juta subscriber ya gitu. Nah, yang terakhir mungkin saran-saran dari aku ya, kalau mau bikin konten itu kalian harus konsisten. Yang pertama, konsisten. Jadi contohnya konsisten tuh gini, misalnya kayak aku bikin animasi, tekunin aja terus. Jadi setiap minggu kita update. Tapi maksudnya tekun itu bukan berarti ya tetap sama aja gitu. Maksudnya tuh ada peningkatan, kita perbaikin lagi dari kesalahan sebelumnya tuh seperti apa, diperbaikin lagi ke depannya gitu teman-teman. Nah, dan mungkin segitu aja dari aku ya. Kurang lebihnya kalau misalnya ada kesalahan kata atau informasi yang kurang tepat dari aku, mohon dimaafin. Kita sama-sama belajar. Semoga kalian yang lagi ngebikin animasi juga dan coba menjadi konten kreator bisa sukses di masa depan nanti. Terima kasih semuanya. Dadah.